Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masih di kaidah yang ke-37. Ayat Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau sebagaimana diperintah. Kemarin sudah diterangkan istiqomah itu menempuh jalan yang lurus. Kemudian ad-dawam was-sabat. Terus menerus kokoh, itu istiqomah. Kemudian kemarin penulis menjelaskan ada titik pembahasan. Pertama sudah kita baca, kedua sudah kita baca, masuk pada al-waqfatus salisah ma'ahadil qaidati. Titik pembahasan pada kaidah ini di poin yang ketiga. Di shafhah tsaniyah wa salasun ba'dal mi'ataini. 232. Kata Syekh, inna man ta'ammal hadal amral ilahi lin nabi sallallahu alaihi wasallam tabayyana lahu adomun wa khaturatu hadal amri. Sesungguhnya siapa yang memperhatikan perkara ilahi ini terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan jelas baginya satu perkara yang agung. Demikian pula bahayanya perkara ini. Pentingnya perkara ini, yakni al-istiqamatu wasabatu alad din. Istiqamah, sabat. Ya, itu perkara yang sangat agung, perkara yang sangat penting. Kaifa, bagaimana? Wahumalatani iktadota madoji as-solihin. Yang kedua ini mengganggu tidurnya orang-orang yang soleh. Karena memang berat, bahaya. Kalau seorang satu, tadi kita sampaikan, istiqomah itu suluku siratil mustaqim. Menempuh jalan yang lurus. Menempuh jalan yang lurus itu luar biasa. Gak setiap orang mampu. Nggak setiap orang mampu. Menempuh jalan yang lurus itu berbahaya. Gangguan, rintangan. Sampai orang katakan bukanlah jalan yang bertabur bunga, mulus. Tapi jalan yang di situ ada riak-riak, ada kerikil, ada duri. Yang setiap orang lewat di situ siap berdarah-darah. Tapi nanti akan mencapai kepada keberhasilan. Demikian pula as-sabat, kokoh terus menerus, itu perkara yang besar. Perkara yang besar. Orang kalau bisa kokoh baru hebat. Kalau orang, kemarin kita kasih contoh, menempuh kebaikan musiman, banyak orang yang mampu. Banyak orang yang mampu. Contoh kayak orang, pola makan sehat. Pola makan sehat itu misalkan kalau kata yang ahli ini dihindari, ini dihindari. Kamu bisa pola makan sehat, iso. Ini gurping pisan. Setelah itu mangane ngawut meneh. Semua orang bisa. Tapi kalau terus menjalani pola hidup sehat itu terus rutin, Masya Allah itu. Kalau orang mampu seperti itu orang yang hebat. Menjelaskan kepada kita tentang agungnya. Demikian pula bahayanya perkara ini. Sampai dua hal ini, al-istiqamatu was-sabat alad-din, keduanya yang mengganggu tidur orang soleh. Kemudian penulis membawakan riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Su'abil Iman
dari Abu Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman As-Sulami beliau berkata, Sami'tu Aba Ali Asy'ari, aku mendengar Abu Ali itu berkata, Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku melihat Nabi dalam mimpi. Dalam mimpi. Kemudian fakultu ya Rasulullah, wahai Rasul, ruwiya anka annaka kulta, diriwayatkan darimu bahwasanya engkau berkata, Syaibati Hud, yang menjadikanku tua itu Hud. Nanti kisah para nabi itu kalau dipikir abot, akhirnya menjadikan orang kurang tidur, kehidupannya menjadi beban, akhirnya cepat tua. Syaibati Hud, faqala na'am, iya. Fakultu lahu malladhi syaibuka minha, apa yang menjadikanku tua wahai Rasul? Qasasul anbiya wa halakal umam, apakah karena kisah para nabi dan kebinasan umat? Kata beliau, lah, walakin qauluhu fastaqim kama umirta, istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintah. Jadi berat. Istiqomah itu berat. Ngomong gampang. Tapi merakteknya itu wah luar biasa beratnya. Luar biasa beratnya. Kita kasih contoh kemarin. Ada orang yang remaja itu sregep ngaji, cah mejitan. Tapi begitu beranjak dewasa, hilang itu. Hilang. Ada orang yang dahulunya itu misalkan, wah ini Masya Allah luar biasa. Nanti untuk bisa kokoh bukan perkara yang mudah. Yang menjadikan beliau beruban perintah Allah fastaqim kama umirta. Menunjukkan istiqomah asabat azimun. Satu perkara yang sangat agung. Satu perkara yang sangat berat. Satu perkara yang sangat berat. Ini dibawakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Tapi lihat, itu tadi dari mimpi. Itu tadi dari mimpi. Sekarang dibahas. Wahadir ru'ya kama la yahfa hiya ka ghairiha la yu'tamadu 'alaiha fil ahkami syar'iyyah. Ini mimpi sebagaimana yang tidak tersembunyi. Mimpi ini dan yang selainnya itu tidak bisa dijadikan sandaran hukum syariat. Kan kalau kita sandaran hukum syariat itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau para nabi, mimpi mereka bisa menjadi syariat. Nabi Ibrahim alaihissalam, itu beliau bermimpi menyembelih, dalam mimpinya itu menyembelih anaknya. Itu perintah Allah. Mimpi para nabi adalah syariat. Tapi kalau mimpi kita nggak bisa. Misalnya bengi ngimpi, aku mau bengi ngimpi, esok ini bocah sarapan tengkleng. Ya, jangan loh, ya nggak bisa. Ya, kalau mimpi tidak bisa dijaga untuk urusan-urusan kita. Harus dilaksanakan ini mimpi, ya nggak bisa, nggak bisa. Ya, apalagi hukum syariat nggak bisa disandarkan. Makanya mimpi kalau dalam agama kita nggak bisa, kecuali mimpi nih orang-orang sufi kuburiyun. Orang sufi kuburiyun. Kalau di negeri kita, ya pelopore saya ngaku nih keturunan Nabi itu. Itu isinya gue ngimpi gedabrus gitu. Ya, akhirnya dipakai untuk dalil. Wala fitashihin, dalam pensahihan. Kan ini dibawakan hadis. Syaibati, ya. Syaibatuni hud. Syaibatuni hud. Yang menjadikanku beruban itu hud. Itu hadis. Yang hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Tapi ini ditanyakan, apakah diriwayatkan darimu engkau berucap syaibatuni hud? Faqala na'am. Iya. Oh, hadisnya sahih. Dari mana kamu tahu hadisnya sahih? Saya bermimpi ketemu Nabi, saya tanyakan, kata Nabi, iya. Nggak bisa dipakai patokan. Nggak bisa dipakai patokan. Demikian pula tad'iful ahadis. Tad'iful ahadis, melemahkan hadis. Itu juga tidak bisa dipakai dengan sumbernya dari mimpi. Dari mimpi. Saudara yang saya hormati, tidak teranggap. Loh, kenapa dibawakan di sini? Nanti akan beliau terangkan. Ya. Wa minha al hadisul masyhur. Di antaranya hadis yang masyhur, Saibatuni hud wa akhwatuhu.
yang menjadikanku beruban itu Hud dan saudara-saudaranya. Fa inna hadisun mutaribul isnad. Maka sesungguhnya itu hadis yang sanadnya goncang. Kalau hadis sanadnya goncang, itu bukan hadis yang sahih. Bukan hadis yang sahih. Berarti tidak bisa diambil kesimpulan. Orang kalau membaca kisah para nabi, kehancuran umat, akhirnya nanti jadi pikiran abot, cepet tuwek. Bukan seperti itu. Karena hadisnya adalah hadis yang mutarib. Kama bayana dzalika jam'un minal hufat. Sebagaimana yang diterangkan oleh sekumpulan dari para penghafal hadis. Seperti Imam Tirmidzi, Daraqutni, Ibnu Hajar. Semoga Allah merahmati mereka. Lah terus apa fungsinya? Kok mimpi dibawakan itu fungsinya apa? Innamal ghirduhuna al istiqnas bihadir ru'ya. Ala adimi mauqi'i hadal amri ilahi min nafsi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya di sini adalah untuk memberikan inspirasi. Mimpi yang sangat agung terjadi berkaitan dengan perintah ilahi dalam diri Nabi SAW. Perintahnya fastaqim kama umirta. Itu sampai kata Nabi yang menjadikanku beruban karena ayat Allah Subhanahu wa taala. Sangat agung. Sangat agung. Ini saudara yang saya hormati berkaitan dengan titik pembahasan yang ketiga. Istiqomah penting sekali. Istiqomah penting sekali. Makanya mulai sekarang belajar memaksa untuk istiqomah. Bahkan amalan-amalan sekecil apapun, kalau itu kebaikan, coba dilatih ajek. Karena amalan itu kecil ajek, itu lebih baik dibandingkan dengan seorang beramal banyak sekali. Habis itu leren. Ya, sampai kalau kita kasih contoh, orang sehari infak 1.000 rupiah. Setiap subuhan golek kota arep nyemplungi. Ya. Wah, bingung kota hitung pundi to, Mas? Wah, kula golek aja napa infak bareng didelok 1.000. 1.000 bingung misalnya ya. Tapi tiap hari dibandingkan dengan misalkan sebulan sekali dia infak 30.000, nilainya sama. Tapi lebih utama setiap hari 1.000. Kenapa? Setiap hari berkaitan dengan Allah terus. Ya Allah terima 1.000. Ya Allah terima 1.000. Sama kayak orang misalkan tahajud 11 rakaat. Mulai ba'da isya sampai menjelang subuh. Ya, ini gurping pisan bar kuwi 11 bulan leren. Jadi sama sekali tidak melakukan. Dibandingkan dengan misalkan witir 3 rakaat tapi rutin. Itu setiap hari berkaitan terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini titik pembahasan yang ketiga menunjukkan istiqomah penting sekali. Istiqomah penting sekali. Lah sarana yang menguatkan seseorang istiqomah di atas ketaatan, majelis ilmu. Ya, seorang itu kalau sudah ora ketok ning majelis ilmu, itu sudah bahaya. Sudah bahaya, setunggunen lah. Ya, sampai sekelas ulama. Itu kalau ngaji bahasa kita ngaji, jadwale prai, ulamanya tetap mangkat itu gurune itu. Lah kenapa kok mangkat? Karena nanti kalau misalnya prai orang mangkat, nanti dia begitu mulai masuk lagi males. Kayak orang katakan penyakit hari Senin. Penyakit hari Senin itu kan minggune santai-santai ya, penak-penak, Senin mangkat, rekoso. Itu berat. Sama kayak orang misalkan liburan lama sekali. Mlebu sekolah itu berat. Ning ya enek bocah-bocah sing ora mlebu-mlebu iki kapan mlebune. Saking semangatnya. Tapi kalau umumnya orang kan prai kesuwen ngoyot. Ini saudara yang saya hormati titiknya di situ. Titiknya di situ untuk menjaga istiqomah itu terikat dengan majelis ilmu. Makanya ngaji itu jangan sak sempate, ning disempatke. Disempat nih. Karena kalau sak sempate, apa ada orang yang memiliki kesempatan? Orang itu kalau bahas tentang kerepotan, repot terus kok. Lawan kita leye-leye repot deh. Ngapa repot lele Mas? Dolanan HP. Repot itu. Lah dolanan HP itu sampai ya, motone wis 5 watt itu HP-ne jiglok ning diase gitu. Itu langsung aduh, astagfirullah. Ya isih baru baleni neh itu. Baleni neh. Kalau bahas misalkan alasannya repot, enggak ada orang yang tidak repot. Enggak ada orang yang tidak repot, cuman repotnya maslahat atau repotnya itu tidak bermaslahat. Titik yang ketiga, titik yang keempat sekarang.
Annal insana mahma balagha minat taqwa wal iman fahuwa bihajatin masatin ila tazkiri bima yusabbituhu wa yazidu istiqamatahu. Manusia itu walaupun mencapai ketakwaan dan keimanan sangat tinggi. Siapa coba? Yang paling tinggi iman dan takwanya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul paling tinggi iman dan takwanya. Allah masih mengingatkan, fastaqim kama umirta. Muhammad, istiqomahlah. Itu menunjukkan hajatin bihajatin masah. Kebutuhan yang sangat mendesak untuk diingatkan dengan sesuatu yang bisa menjadikan dia kokoh. Menjadikan dia kokoh. Makanya tadi kita sampaikan, jangan tinggalkan majelis ilmu. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Karena kita, nasihat orang, itu dengan diri kita sendiri misalnya, iya, wis tak eling-eling dewe, lebih sulit. Lebih sulit karena orang itu lebih mudah memandang kekurangan orang lain dibandingkan dengan memandang dirinya sendiri. Orang kalau memandang dirinya sendiri, kok itu piye? Ya alhamdulillah lah. Saarba'in itu ya tataran sing dhuwur gitu, aku lah. Ya, itu kalau memandang dirinya sendiri. Tapi kalau memandang orang lain, yang orang lain pandang, apa? Kan kelihatan sekali. Kelihatan sekali. Kayak jangankan contoh yang kayak gitu ya. Kita sendiri, itu ada kotoran di mata kita nggak tahu itu. Sing tahu orang lain. Apa? Motomu bloboan. Yeah. Kita sendiri nggak tahu, padahal neng moto. Neng moto. Orang lain melihat. Orang lain melihat. Ini butuh sekali lagi, butuh untuk diingatkan. Untuk menambah istiqomah. Walau kana mustaghniyan andalika. Sekiranya sudah cukup tidak butuh diingatkan, lakana Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam aulan nasi bihada. Sungguh Nabi kita manusia yang paling layak. Beliau tadi kita sampaikan orang paling takwa, paling kuat imani. Allah masih ingatkan fastaqim kama umirta. Muhammad istiqomah. Dibawakan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, innama ghayatul karamati luzumul istiqamati. Falam yukrimillahu abdan bimisli an yu'inahu ala ma yuhibbu wa yardahu wa yaziduhu ma yuqarribu ilaihi wa yarfa'u bihi darajatahu. Kata beliau, puncak kemuliaan itu melazimi istiqomah. Puncak kemuliaan itu melazimi istiqomah. Apa tadi istiqomah? Menempuh jalan yang lurus, asabat wa dawam. Itu istiqomah. Itu puncak kemuliaan. Orang itu mulia dengan sebenar-benarnya kalau taat. Kemudian taatnya itu terus-menerus ya, dawam, kokoh. Tidaklah Allah muliakan hamba semisal Allah bantu atas apa yang Allah cintai, Allah ridhoi, Allah tambah sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, mengangkat derajatnya. Nah, ini menunjukkan pentingnya istiqomah. Menunjukkan pentingnya istiqomah. Sumber kemuliaan yang paling puncak. Yang kedua, menunjukkan keberuntungan yang besar itu kalau seseorang dibantu untuk bisa istiqomah. Dibantu untuk bisa istiqomah. Apa yang bisa membantu istiqomah? Doa. Iya. Kemudian nasihat-nasihat orang. Itu membantu kita istiqomah. Iya. Kapan itu ada orang cerita. Dia itu salah satu penyebab bisa kokoh. Itu salah satunya nasihat orang lain. Nasihat orang lain. Jadi kalau dia punya masalah, kayak kita misalkan punya problem gitu, dipikir dewe, wah abot, berat. Ya, padahal kalau berat itu saya pernah sampaikan, ketika punya masalah, besengut gitu, berat luar biasa. Dia tahan sendiri, dia rasakan sendiri. Setelah itu berubah mesam-mesem. Kalau sudah mesam-mesem itu jangan dianggap, wah saiki wis bahagia. Ora, kui saking abote masalah konslet. Itulah. Kalau konslet jadi mesam-mesem. Ya. Tapi dengan dia curhat kepada orang lain, dikuatkan. Ojo. Dikuatkan. Itu nanti banyak itu. Kayak kasus yang kemarin orang bunuh diri itu kan begitu, punya masalah gitu. Nggak ada yang menopang menguatkan, akhirnya ya wis timbang urip perkosong ini mati wae. Rumangsane mati luwih penak ya.
Padahal urusan di alam barzah itu lebih berat dibandingkan dengan urusan di dunia. Urusan akhirat itu lebih berat dibandingkan dengan urusan dunia. Ini kembali. Jadi puncak kemuliaan melazim istiqomah, Allah tidaklah muliakan seorang hamba semisal hamba itu dibantu untuk bisa melaksanakan ketaatan, menambah perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wallahu ta'ala alam, itu titik poin yang keempat. Sekarang yang kelima. Ayat lamal mu'min. Anna a'doma madarijil istiqomati hiya istiqomatul qalbi. Hendaknya seorang mukmin itu tahu tingkatan istiqomah yang paling besar itu istiqomahnya hati. Istiqomahnya hati. Hati senantiasa berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu paling tinggi kedudukannya. Paling tinggi. Fa inna istiqomatahu satu siru ala baqiyatil jawarih. Wala Buddha. Karena istiqomahnya hati itu sungguh akan berpengaruh kepada seluruh anggota badan. Ini la Buddha, tidak bisa tidak. Jadi kunci orang itu baik dan tidaknya kan hati. Makanya kata Ibnu Rajab, aslul istiqomati istiqomatu qalbi ala tauhid. Pokok istiqomah itu istiqomah hati di atas pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tauhid. Jadi kalau orang hatinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, lainnya nanti akan kepengaruh. Nah, ini akan kepengaruh. Sebagaimana penafsiran Abu Bakar As-Siddiq dan selainnya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami Allah, setelahnya istiqomah. Bi annahum lam yaltafitu ila ghairihi. Bahwasanya mereka itu tidak menoleh kepada selain Allah. Kalau seorang masih tolah-toleh kepada selain Allah, tolah-toleh kepada selain Allah, itu berarti belum istiqomah. Belum istiqomah. Ini saudaraku yang saya hormati, istiqomah yang dimaksud itu yang paling pokok, istaqomal qalbu. Istiqomahnya hati, ala ma'rifatillah, untuk mengenal Allah. Jadi kenali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu paling agung ngaji tauhid. Ngaji tauhid. Jangan bosan, jangan jemuh, terus ngaji tauhid. Kemudian takut kepada Allah. Takut. Berarti sinau tentang Allah Subhanahu wa taala yang bisa melahirkan rasa takut. Orang itu takut biasanya akan semakin kuat rasa takutnya kalau dia tahu terhadap yang ditakuti. Ngerti ulo kobra. Ya. Itu kan ini. Itu kalau orang punya ilmu, takut itu. Piye Mas, melayu. Lah kenapa melayu? Wah, itu dicium sama ular kobra itu alamat orang nanti sak jam nih. Itu nanti pindah alam itu. Pindah alam. Karena dia punya ilmu, takut. Takut walaupun wah indah. Lah malah gedek-gedek ngono itu. Iya. Itu saudara yang saya hormati, kalau punya ilmu dia takut. Dia takut. Iya. Semakin kenal Allah, tumbuh rasa takut. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha gagah, maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mampu. Ini khasyah. Kalau hati semakin khasyah, yang lain nanti akan muncul kebaikan-kebaikan. Kemudian pengagungan kepada Allah, penghebatan kepada Allah, cinta kepada Allah. Kemudian iradatuhu, ya, iradatihi, kehendak Allah itu pasti terjadi. Kemudian pengharapannya, doanya, tawakalnya. Saudara yang saya hormati, kalau semua ini hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Wal i'radu amma siwahu, berpaling dari selainnya. Itulah hati yang istiqomah. Hati yang istiqomah. Tapi kalau hati coba nggak kenal sama Allah. Orang kalau nggak kenal nggak mungkin cinta. Orang kalau nggak kenal apa mungkin takut? Nggak mungkin takut. Nggak mungkin takut. Tapi kalau kenal, wah saya cinta. Kenapa? Karena kebaikan Allah luar biasa. Saya takut. Kenapa? Allah zat yang maha gagah, maha perkasa. Ini hati. Ya, semakin hati itu berkait dengan Allah, istiqomah paling tinggi dia raih. Istiqomah paling tinggi dia raih. Dan nanti istaqomat al-jawarihu kulluha ala ta'atihi. Nanti anggota tubuhnya akan lurus di atas ketaatan. Kuncinya pada hati. Kuncinya pada hati. Fa'inal qalba huwa milkul a'dha.
Karena hati itu pemilik anggota tubuh. Wahia junudu, dan itu tentaranya. Tentara itu mengikuti komandannya. Kalau komandan serang, ya nyerang. Piye to perang kok malah ora mangkat-mangkat itu. Lah karo komandane rongkon mangkat. Belum berangkat. Tapi kalau mana mundur itu. Kan pasukan begitu. Anggota tubuh kita ini mengikuti hati. Kalau orang hatinya baik, maka nanti semuanya akan baik. Mata, telinga, ya. Kemudian lesan kita, seluruh anggota tubuh kita, itu intinya pada hati. Kalau hatinya lurus, nanti yang lain lurus. Saudaraku yang saya hormati, nanti tentara itu akan lurus, manakala nanti hatinya seseorang itu lurus. Itu kuncinya seperti itu. Istiqomah hati. Berarti urutannya, tauhid. Itu sebab yang paling besar kalau seseorang pengen istiqomah semuanya. Paling istiqomah semuanya itu dari tauhid, dari hati. Berarti hati seseorang itu akan bisa mentauhidkan kepada Allah. Makrifah. Kalau dia memiliki ilmu. Makanya orang musyrik itu dikatakan dalam Quran mereka wa ma qadaruhu haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Karena bodoh nih. Karena bodoh nih. Kan orang musyrik itu dungu. Kayak di masa jahiliyah itu ada sahabat setelah mendapatkan hidayah masuk Islam. Bar sholat itu sing mesam-mesem itu. Teringat masa jahiliyah. Masa jahiliyah itu bikin berhala dari makanan. Jadi bikin berhala dari makanan. Setelah berhala jadi, disembah. Dimintai. Setelah selesai disembah, dipangan. Itu Tuhan tak pangan. Kalau orang berpikir, wah iya Tuhan sing gawe aku dhewe, bar kowe sak sembah, bar kowe terus tak pangan. Itu kayak orang musyrik di masa sekarang kan begitu. Yang mahat batu itu dia sendiri. Setelah itu disembah. Setelah itu disembah. Ini saudara yang saya hormati, kalau nggak kenal dengan Allah, sudah nggak mungkin bisa mentauhidkan Allah. Nggak mungkin bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelahnya, ba'dal qalbi minal jawarihi alisan. Setelah hati, yang harus dijaga kelurusannya itu lesan. Lesan. Karena lesan itu turjumanul qalb wa mu'abbiru anhu. Merupakan penerjemah hati. Merupakan pengungkap hati. Makanya kalau orang pengen tahu hati seseorang, deloken omongane. Omongane cah itu hati ini nggak jauh beda. Ya, tapi kalau omongannya lurus, kelurusan lesan itu cermin kelurusan hati. Cermin kelurusan hati. Dari anggota tubuh yang paling pengaruh untuk bisa istiqomah, lesan dulu. Gimana caranya supaya lesan bisa istiqomah? Nabi sudah kasih solusi. Kul khairan awliyasmut. Kata Imam Syafi'i, sebelum ngomong dipikir. Sebelum ngomong dipikir. Ya, sehingga kalau orang sebelum ngomong dipikir, nggak ada istilah asplak, asngap, asmuni. Ya, apa itu? Asal plak, ya. Kemudian asngap, asal mangap. Yang terakhir asmuni, asal muni. Nggak mungkin seperti itu, karena dia pikir. Dia pikir. Ini saudaraku yang saya hormati lesan. Kemudian, waman istaqama ala hada sirat hasolalahu sa'adatad dunya wal akhirah. Siapa yang istiqomah di atas jalan ini, dia bisa mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Apalagi hati. Kalau hati sudah istiqomah, bahagia. Kan hakikat kebahagiaan itu dari hati. Makanya kalau orang bahagia dari luar, itu bahagia sesaat. Karena ada orang kebahagiaan itu dari luar. Jadi kalau piknik itu, wah guyu seneng, wah bahagia hidupku. Pas piknik, ya. Ning bareng mulai, notal. Ndak ingin tak semene. Itu nggak bahagia lagi. Nggak bahagia lagi. Tapi kalau bahagianya dari hati, apapun keadaannya, dia bahagia. Jadi istiqomah hati itu luar biasa. Baru setelahnya lesan. Orang itu kalau omongannya baik, bahagia dia. Orang kalau omongannya baik, nanti orang akan senang. Tapi kalau omongannya rapena, itu sering itu jadi pikiran. Ngopo mas, biadukmu melentung kayak gitu. Ini kepruin, lah ngopo? Oh no wong aku ngomong kelek. No. Banyak terjadi itu, gara-gara ucapan yang tidak terkendali, akhirnya seperti itu. Bahkan masuk penjara. Dituntut sama orang. Kenapa? Karena lesan.
Istiqomah yang kedua, lisan, baru seluruh anggota badan. Kemudian wastaqama sayruhu ala sirat yaumal qiyamah. Keutamaan istiqomah itu selain bahagia dunia akhirat, nanti ketika melewati sirat di hari kiamat itu akan lurus. Padahal lewat sirat itu merupakan bukti seseorang berhasil masuk jannah atau enggak. Karena lewat sirat itu dahsyat sekali. Ada yang mengatakan sirat itu jembatan yang lebih kecil dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Saya kalau cuwilik ya sak rambut, kemudian lebih tajam dari pedang. Tanpa pertolongan Allah, lewat itu wis berat sekali. Pedang itu kalau landep, gimana coba ngetes ketajaman pedang itu? Bukan dengan kertas gini, sret. Bukan. Bukan dengan ngetes ketajaman itu misalkan dengan aqua gini, sabet, bukan. Ya. Tapi ngetes paling tajam itu rambut, misalnya ini pedangnya tumpang kayak gini. Dikebus. Rambut itu gelap, itu tajam banget itu. Nah, ini ngeri sekali. Sebagian mengatakan sirat itu jalan yang besar. Tapi ada pengait. Jadi orang nanti gitu gantol. Lebukin rokok. Salah satu sebab seseorang bisa gampang ketika melewati sirat itu istiqomah. Suluku siratil mustaqim, menempuh jalan yang lurus terus kokoh. Waman haraja anhu, siapa yang keluar darinya, fahuwa imma maghdubun alaihi, kalau dia keluar darinya bisa dia maghdub, dimurkai. Wa huwa man ya'rifu tariqal huda wa la yattabi'uhu kal yahudi. Dimurkai itu orang yang tahu jalan kebenaran tapi nggak mengikuti, seperti Yahudi. Ada itu orang mudeng mas, mudeng. Tahu seperti itu syariatnya, paham, orang mbok lakoni. Itu seperti Yahudi, dimurkai. Dan orang kalau tahu tidak melaksanakan lebih parah dibandingkan dengan orang yang tidak tahu. Kalau orang tidak tahu masih dimaklumi. Saya pernah kasih contoh itu. Yang kasih contoh itu gampang sekali. Misalnya orang loro mah. Dia tidak tahu apa yang membahayakan dirinya. Dia tidak tahu. Kemudian dia makan sesuatu yang membahayakan dirinya. Orang nanti, lalu para muda nggak tahu saya. Nggak tahu. Sarapane apa? Super mie rebus, lombok pitu. Ya, kemudian ngombene kopi. Ya, kemudian awan lotisan. Sore ini ngombe Coca-Cola. Nanti barisa itu opnam. Ya, kok iso opnam ngopo klenger-klenger itu? Wah, aku ra mudeng Mas, tak kira oleh wae. Orang masih maklumi itu. Tapi kalau orang paham misalkan nekat, apa jawaban dia? Ya wis, nanti sing ketemu wong sing atine atas, daro lek katanya. Daro, jangan ditambahi loh, daro. Mesti ngono. Kandhani ngeyel kok. Kandhani ngeyel. Ini orang kalau paham tidak melaksanakan maghdub. Kemudian al-dhalun min tariqil huda karena Nasara. Atau sesat dari jalan yang lurus seperti orang Nasara. Apa orang Nasara itu? Yang mereka semangat ngamal ning orang nganggo dalil. Semangat ngamal tapi tidak mengikuti dalil. Wa nahwuhum minal musyrikin, dan semisal dari mereka orang-orang musyrik. Ini selesai, kemudian ditutup dengan doa. Semoga Allah menunjuki kita jalan yang lurus. Kemudian menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, dohir dan batin. Atas apa yang Allah cintai dan ridhoi. Kemudian Allah kokohkan kita di atas Islam dan sunnah. Hatta nalqahu. Sampai kita menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bahan renungan ada 4. Pertama, istaqim kama umirta. La kama ahbabta. Istiqomahlah sebagaimana diperintah. Bukan sebagaimana yang kamu cintai. Orang kalau ajek karena cinta, karena sesuatu dia cinta, itu enteng. Enteng. Kowe amalan ini kok seneng man ya? Saya seneng Mas amalan ini. Tapi kalau misalkan amalan yang dia tidak cinta, suruh ajek, wah ini yang berat. Yang berat. Makanya tadi disampaikan di titik poin yang keberapa tadi? Istiqomah itu azim khaturah. Berat, ya, besar, tapi juga ada resiko. Makanya sampai orang-orang soleh terdahulu itu mengganggu tidurnya. Ini yang pertama nasihatnya. Istiqomah sebagaimana diperintah, bukan sebagaimana yang disenangi. Karena ada orang, kowe anggere Yasin tahlil seneng men ngopo to? Wah, lah gua bar Yasin tahlil itu mangane wah sak glegeken.
mulie masih dikasih. Nah, itu namanya istiqomah nuruti hawa nafsu. Tapi kalau istiqomah di atas ketaatan, itu enggak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Istiqomah. Ini poin pertama. Yang kedua, ida istaqomal qalbu ala ta'dimi rabbi. Istaqomat jawarihu kulluha ala ta'atihi. Kalau hati istiqomah di atas pengagungan Allah, maka seluruh anggota badan akan istiqomah di atas ketaatan. Berarti poin kedua, perhatikan keistiqomahan hati. Caranya apa? Mengenal Allah. Caranya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa lebih luas, ngaji tauhid jangan leren. Ya, ngaji itu tauhid. Semakin kenal Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-istiqomatu min kamalil iman wa husnil Islam. Istiqomah itu kesempurnaan iman, kebagusan Islam. Orang Islamnya bagus, imannya sempurna kalau dia dua tadi. Menempuh jalan yang lurus, kemudian kokoh. Bahan renungan yang keempat, luzumul istiqomati afdolu min katsirin minal a'mal allati yatatawa'u biha. Terus istiqomah itu lebih utama dari kebanyakan amal tatawu. Ya, jadi kalau orang amalan sunnah, ya akeh ning datnyeng. Datnyeng itu hari pas dat, wah luar biasa. Hari pas lagi udele bolong, ya itu infak itu mungkin ya separuh gaji tak infakne kabeh, Mas. Dengaran nih, udele bolong. Tapi pas udele buntet, ya, pas nyeng, itu ada hasungan untuk infak yang infak itu pahalanya besar. Kapan infak pahalanya besar? Bulan Ramadan misalkan. Ya, kayak kemarin bulan Dzulhijjah menyembelih misalkan, atau yang lainnya. Itu kon metu ora jiglok-jiglok itu loh. Enggak pernah jatuh-jatuh. Seperti itu kurang baik. Jadi melazimi istiqomah itu lebih utama. Ini yang bisa kita baca, insya Allah nanti selanjutnya masuk dalam pembahasan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal sebesar semut kecil kebaikan, dia akan lihat. Dan ini penyemangat amal. Penyemangat amal. Jadi amal baik itu walaupun kecil, jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Walaupun orang pandang kecil, ya pandang kecil itu kayak ning dalan, ratingnya lali, ya itu dilekke. Kadang rating itu kalau lali, saya sering itu neng mburi itu tak kira arep minggo ratingnya dipaten-pateni, tibane lali. Itu diingatkan. Itu Masya Allah standar. Kan ada kalau standarnya nanti nggak dikembalikan, begitu tikungan bisa kecelakaan. Itu walaupun sekecil apapun kebaikan, sak semut cilik, itu kita semangat. Nanti akan menjadikan seseorang mendapatkan kebaikan yang banyak. Wallahu ta'ala. Demikian. Sebelum ditutup, ada yang tanyakan? Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.